Halo Bu Ida, yuk ke kantin, kita makan siang. Saya sedang tidak mood makan apapun, Bu, Kamsia. Loh, tumben. Ada apa Bu? Saya memang perhatikan dari tadi kok sedih, murung. Emang ada apa sih Bu? Iya nih, Bu, kemarin di jam pertama kan kelas saya ada supervisi dari pengawas. Seperti biasa, ada pemeriksaan perangkat pembelajaran dan lainnya. Loh, kan masalah supervisi itu kan sudah kegiatan setiap hari Bu, bukan jadi masalah lagi bagi kita sebagai seorang guru. Ada apa lagi? Jadi begini, Bu, ya. Tadi itu kan pengawas menanyakan soal buku teks. Saya sampaikan bahwa saya tidak menggunakannya. Saya menggunakan sumber belajar lain yang lebih variatif. Tapi tentu saja saya tetap mengacu pada kurikulum meskipun tidak menggunakan buku teks. Ternyata saya dilaporkan ke kepala sekolah, Bu. Oh, jadi maksud Ibu Ida merasa tidak nyaman ya dengan kejadian tersebut. Saya bisa mengerti perasaan Ibu. Iya, Bu Kansia. Jika mengajar hanya berpedoman pada buku teks kan siswa bisa cepat merasa bosan, sumber informasinya, dan lagi kalau hanya buku, para siswa bisa membacanya sendiri di rumah kan? Oh, begitu Bu. Jadi saya setuju Bu, kita memang harus kreatif sebagai seorang guru, namun kita harus memanfaatkan semua sumber belajar sehingga menarik minat siswa untuk senang belajar. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita ini Bu? Apa yang bisa saya bantu atau bagaimana? Ya, harapan saya sih saya ingin lebih plong lagi setelah mengeluarkan unek-unek saya, dan tentunya saya juga berharap ada solusi dari masalah yang saya hadapi ini, Bu. Memang ya, kalau ada masalah harus dikeluarkan. Tapi kira-kira kenapa ya pengawasnya tersinggung? Apakah hanya soal buku teksnya atau ada hal lain ya, Bu? Waktu ditanya itu saya langsung jelaskan, Bu, tapi pengawasnya malah seperti tidak terima, malah tersinggung terus lapor ke kepala sekolah begitu. Oh, jadi Sewaktu, begini. ya, sewaktu ditegur tadi, saya memang agak ngotot, Bu, karena saya tidak merasa bahwa apa yang saya lakukan itu salah. Jadi nada bicara saya agak tinggi. Nah, mungkin itulah yang membuat pengawas saya merasa tersinggung, Bu, sehingga Oh, melaporkan ke kepala sekolah. Ya. oh, jadi gaya mengajar Ibu yang menggunakan sumber belajar yang variatif sangat saya apresiasi ya Bu, berkaitan dengan respon pengawas yang tersinggung mungkin karena komunikasinya atau cara penyampaiannya yang kurang tepat ya Bu. Mungkin karena Ibu menjelaskan dengan nada tinggi, akhirnya kepala sekolah pengawas ini agak tidak terima lah. Ya, mungkin seperti itu, Bu. Saya juga pikirnya seperti itu. Kalau begitu sampai saat ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Setelah itu, saya sudah mencoba menghubungi pengawas saya melalui telepon dan WA, tapi masih saja belum ada respon dari beliau sampai sekarang, Bu. Oh, jika tidak dicoba, tidak akan mengetahui hasilnya kan, Bu? Kira-kira apa yang akan Ibu jelaskan kepada Bapak pengawas? Nah, begini, Bu, saya berinisiatif menemui kepala sekolah dan menjelaskan detail persoalannya. Hanya saya ragu apakah beliau memahaminya, mengingat saya telah menyinggung pengawas, Bu. Jadi, menurut Ibu, mengapa Ibu harus menjelaskan lagi dengan cara yang tadi Ibu maksud itu, dengan cara artinya mengirimkan WA atau apakah? Maksud saya itu ingin menjelaskan secara detail, lebih detail lagi duduk permasalahannya bagaimana. Kemudian saya akan meminta maaf, dan kedepannya saya akan berkomunikasi dengan cara yang lebih baik dan santun sehingga lawan bicara saya bisa memahami apa yang saya sampaikan. Saya juga akan meminta kepala sekolah untuk mempertemukan saya dengan Bapak pengawas agar saya bisa meminta maaf secara langsung, kemudian memperbaiki hubungan kerja kami seperti sedia kala. Seperti itu, Wah, Bu.
Itu baik sekali ya Bu, inisiatif Ibu untuk menjelaskan ulang kepada kepala sekolah dan meminta kepala sekolah untuk mempertemukannya dengan Ibu untuk memperbaiki hubungan kerja Ibu antara Ibu dengan Pak Pengawas ya. Kira-kira selain kepala sekolah, apa ada pihak lain ya yang bisa membantu Ibu menjelaskan masalah ini? Maksud saya ada perantara lain lah selain kepala sekolah, terutama jika terjadi hambatan pada rencana Ibu. Misalnya pengawas masih marah dan tidak mau menemui Ibu, bagaimana ya? Kayaknya saya akan memberi waktu sampai semua cool down dulu Bu ya. Kemudian karena tidak baik juga kan memaksa keadaan untuk mengadakan komunikasi saat pihak lain masih emosi. Tapi tentu tidak terlalu lama. Saya takut masalahnya malah jadi berlarut-larut Bu. Saya pikir begini. eh Mungkin Ibu bisa membantu saya mengingat perannya sebagai wakil kepala sekolah, humas di sekolah, dan juga kedekatan secara personal dengan pengawas ya. Ya Bu ya, supaya saya lebih yakin bisa menangani dan membantu penyelesaian masalah ini melalui itu tadi wakil kepala sekolah Bu. Wah, saya pikir itu langkah yang sangat baik ya. Ibu menempuh jalan sangat bagus untuk artinya memperbaiki hubungan Ibu antara Ibu dengan pengawas ya. Selamat kepada Ibu ya telah menemukan solusi dari permasalahan Bu Ida. Ibu akan berkomitmen untuk melaksanakan rencana aksi solusi ini. Semoga mendapatkan hal yang terbaik ya Bu. Iya Bu, makasih Bu sudah meluangkan waktu untuk mencarikan solusi dari apa yang saya alami dengan pengawas saya Bu. Nah, sekarang Ibu lebih plong kan? Sudah tidak murung lagi, sudah tidak mood lagi ya Bu. Iya Alhamdulillah sudah Bu Kamsia, saya lega. Saya minta Ibu untuk membantu saya menjaga komitmen untuk melaksanakan langkah solusi yang tadi kita bahas ya Bu ya. Alhamdulillah ya Bu, itulah gunanya kita berdiskusi dengan teman. Iya, makasih Bu. Gantian lagi toh? Langsung kita gantian. Eh, seperti tadi kata Bapak langsung atau bagaimana? Narekam gini Bapak, aku tanya dulu deh. Iya, Kalau tanya tidak, coba. Sempat berharap Tommy direkam nanti. masalahnya mau Kak merekam, tapi dia sudah merekam. Nggak bisa memang ganda itu kalau nggak minta izin Ki. Tanya dulu Bapak. Masalahnya kalau ku berhenti Kang